Sahabat Shalom, Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Haleluya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, senang rasanya kita bisa kembali bersama-sama beribadah memuliakan Bapak Yahweh di tempat ini. Malam hari ini sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan lebih dalam, terlebih dahulu saya menyapa dan mengucapkan selamat datang dan berterima kasih kepada keluarga Pak Edi dan Mama dari Surabaya, juga kepada Pak Adi dan Ibu dan Nia dari Solo. Terima kasih sudah datang beribadah bersama-sama dengan kami. Bapak Yahweh memberkati. Juga Bu Eka dari Purwokerto, jauh-jauh datang ke tempat ini. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini di dalam penanggalan Ibrani, tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-10 dari tahun Ibrani yang baru, yaitu tahun 5785. Dan tahun 5785 itu dikenal juga dengan tahun PH. Dan tepat hari ini saudara, kita bersama-sama merayakan hari raya yang ke-6. Yaitu hari raya Yom Kippur atau hari penebusan atau hari pendamaian. Yom Kippur selain disebut sebagai hari penebusan, Yom Kippur itu juga disebut sebagai hari pendamaian. Dan ketika Yom Kippur itu disebut sebagai hari pendamaian, itu karena melalui pendamaian dari pihak sorga atau pihaknya Bapak Yahweh, maka jiwa kita, jiwa saudara dan saya itu ditebus oleh Bapak Yahweh. Melalui apa saudara? Melalui darah Yesua. Maka kalau saudara perhatikan, ketika Yesua itu disalib, saat itu terjadi satu peristiwa besar. Apa itu? Gempa bumi. Dan saat itu ketika terjadi gempa bumi, tirai bait suci itu terbelah dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Nah, terbelahnya tirai bait suci dari atas ke bawah ini menjadi simbol terjadinya pendamaian dari pihak sorga atau pihaknya Bapak Yahweh untuk pihak manusia atau pihak saudara dan saya. Dan disitulah saudara, saat itulah jiwa saudara dan saya itu ditebus oleh Bapak Yahweh melalui darah Yesua. Nah saudara-saudara sekalian, dari ketujuh hari raya yang kelima yang disebut dengan Yom Teruah, itu memang satu-satunya hari raya yang belum digenapi oleh Yesua. Dan kemudian hari raya ini atau Yom Teruah ini menjadi satu hari raya yang saya katakan sangat penting. Karena Yom Teruah itu satu-satunya hari raya yang sampai sekarang ini belum diketahui secara pasti kapan penggenapan nubuatannya. Kenapa saya katakan Yom Teruah itu belum diketahui secara pasti kapan penggenapan nubuatannya? Karena kita tidak tahu Yesua itu akan datang pada perayaan Yom Teruah yang tahun Ibrani keberapa. Kita tidak tahu. Maka inilah yang disebut dengan Yom Teruah itu satu-satunya hari raya yang penggenapan nubuatannya itu belum diketahui sampai hari ini. Dan kemudian Yom Teruah itu menjadi satu hari raya yang sangat penting. Nah tetapi sekalipun Yom Teruah itu penting, saya katakan Yom Kippur itu juga tidak kalah penting. Bahkan kalau kita coba melihat ritual perayaan Yom Kippur atau ritual peringatan Yom Kippur yang sekarang ini atau malam ini juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Israel sana. Kalau kita melihat ritual peringatan Yom Kippur yang sedang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada malam hari ini, di situ kita akan bisa tahu saudara, justru Yom Kippur itu yang paling penting. Justru bukan Yom Teruahnya yang dianggap paling penting, itu justru bukan Yom Teruahnya.
Sekalipun kita percaya nanti ketika Yesua datang, Yesua itu akan datang tepat pada perayaan Yom Teruah. Tetapi sekali lagi pada perayaan Yom Teruah yang tahun Ibrani keberapa, itu yang kita tidak pernah tahu karena itu harus menjadi rahasianya Bapak Yahweh. Maka Yom Teruah itu dianggap penting karena hanya hari raya itu yang belum digenapi oleh Yesua, tetapi Yom Kippur itu jauh lebih penting. Bahkan kalau kita melihat cara orang-orang Yahudi memperingati Yom Kippur, nanti di situ kita akan tahu bahwa Yom Kippur itu ternyata jauh lebih penting ketimbang Yom Teruah. Karena apa, saudara? Karena bisanya kita nanti masuk dalam penggenapan Yom Teruah dengan kita diangkat saat kedatangan Yesua, kita itu harus melalui Yom Kippur dulu. Kita harus melakukan ritualnya Yom Kippur dulu. Apa ritualnya Yom Kippur yang harus kita lakukan dulu? Supaya nantinya kita itu bisa masuk dalam penggenapan Yom Teruah dengan kita diangkat saat kedatangan Yesua. Nah, kita itu mesti melakukan apa di dalam Yom Kippur dulu? Kita itu mesti melewati apa dulu di dalam Yom Kippur? Kita harus melakukan satu ritual dalam tanda kutip yang disebut dengan berdamai. Baik itu berdamai dengan sesama kita manusia, tetapi yang paling penting adalah berdamai dengan Bapak Yahweh. Jadi dari sini saudara, saya berharap pikiran kita mulai terbuka. Memang saya katakan Yom Teruah itu hari raya yang nantinya kita percaya akan digenapi Yesua dengan kedatangannya. Karena dari 7 hari raya, yang 6 sudah digenapi, yang kelima ini belum digenapi. Dan tidak kebetulan, kitab Alef Tesalonikim atau kitab 1 Tesalonika itu memberitahu kita dengan jelas bahwa sebelum Yesua datang, malaikat Yahweh itu akan diperintahkan meniup nafiri atau sangkakala sebagai tanda kedatangan Yesua. Dan tidak kebetulan yang belum digenapi Yesua itu hari raya peniupan apa? Nafiri atau peniupan sangkakala. Jadi kemungkinan besar Yesua itu akan datang untuk kali kedua tepat pada perayaan Yom Teruah. Cuman pada tahun Ibrani yang keberapa kita tidak pernah tahu. Jadi kalau kita perhatikan memang Yom Teruah itu penting dan itu sangat kita nanti-nanti. Itu kita tunggu-tunggu. Karena saat itu adalah hari yang saya sebut sebagai hari yang termulia. Karena saat itulah Yesua akan datang menjemput saudara dan saya. Nah, tetapi Yom Kippur sekali lagi tidak kalah penting. Cuman saudara, seringkali saya perhatikan banyak orang yang menganggap Yom Teruah itu yang paling penting. Karena apa? Karena orang sudah diberitahu bahwa kemungkinan besar Yesua itu akan datang pada perayaan Yom Teruah. Sehingga ketika perayaan Yom Teruah, banyak orang berbondong-bondong datang ke perayaan ini. Tetapi saya banyak melihat di perayaan Yom Kippur, berapa banyak orang yang belum bisa memberikan waktunya yang terbaik untuk perayaan Yom Kippur ini. Ya, jadi kalau saya perhatikan, orang banyak berbondong-bondong datang ke perayaan Yom Teruah. Karena apa? Mereka tahu perayaan ini akan digenapi Yesus dengan kedatangannya. Berarti akan terjadi rapture. Nah, kalau saya sampai tidak datang ke perayaan ini, nanti bisa-bisa saya tidak di rapture. Maka banyak orang berbondong-bondong datang ke perayaan Yom Teruah. Tetapi saya perhatikan berapa banyak orang yang sekarang ini tidak memberikan waktunya untuk Yom Kippur dengan berbagai alasan. Yom Kippur itu bagian dari 7 hari raya. Dan 7 hari raya
itu tidak hanya perintah, tetapi 7 hari raya itu juga suatu ketetapan. Dan seharusnya saudara, kalau 7 hari raya itu ketetapan dan perintah, itu tidak boleh tidak dilakukan, tidak boleh tidak dirayakan. Saudara tidak merayakan, saudara tidak melakukan, asal saudara tahu, saudara itu sedang membuat masalah dengan Bapa Yahweh. Karena yang namanya perintah itu tidak bisa ditawar. Perintah itu harus mutlak dilakukan. Jadi ketika saudara tidak melakukan, saudara tidak merayakan, saudara itu sebetulnya sedang bikin masalah, cuman bukan dengan manusia, tapi dengan siapa? Dengan Bapa Yahweh. Inilah yang seringkali saya sebut saudara tidak setia beribadah. Saudara itu sebetulnya sedang bermasalah dengan Bapa Yahweh. Yang pertama masalahnya itu menunjukkan kalau saudara itu bukan orang yang betul-betul cinta kepada Bapa Yahweh. Karena kalau yang namanya orang cinta, kita lihat saja dulu ketika kita sedang pacaran. Waktu kita pacaran dulu, tidak pernah ada hari untuk absen mengunjungi kekasih kita. Karena apa? Kok kita tidak pernah absen ngapeli pacar kita, saudara? Karena kita apa? Cinta, gitu loh. Tetapi kalau sampai suatu hari ada waktunya kita tidak ngapeli pacar kita, mesti ada apa? Masalah, ya toh? Entah itu masalahnya bertengkar atau masalah apa, saya tidak tahu. Tetapi ketika satu hari saja kita tidak sedang ngapeli kekasih kita, berarti kemungkinan satu di antaranya sedang ada apa? Ada masalah. Jadi ketika kita itu tidak setia beribadah, saudara itu sebetulnya juga sedang bermasalah dengan Bapa Yahweh. Jadi kenapa Yom Kippur itu justru lebih penting dari Yom Teruah? Ini saudara-saudara sekalian ya, jadi kita mesti ngerti. Karena saya perhatikan banyak terjadi. Orang-orang yang sudah percaya Bapa Yahweh, yang sudah ngerti 7 hari raya. Dan itu harus dirayakan semua. Tetapi mereka hanya menganggap Yom Teruah itu yang paling penting. Hanya karena mereka takut ketinggalan, tidak di-rapture pada saat perayaan Yom Teruah. Tetapi untuk perayaan Yom Kippur, seringkali saya perhatikan banyak orang yang belum bisa, bahkan tidak bisa memberikan waktunya yang terbaik untuk Yom Kippur. Padahal Yom Kippur itu sebetulnya justru lebih penting ketimbang Yom Teruah. Karena apa? Karena ini. Karena bisanya kita nanti masuk dalam penggenapannya Yom Teruah dengan kita diangkat saat kedatangan Yesua, kita itu harus melalui Yom Kippur dulu. Harus melakukan ritualnya Yom Kippur dulu, yaitu berdamai. Baik itu berdamai dengan sesama kita, dan yang paling penting berdamai dengan Bapa Yahweh. Nah, di sini saudara kita bisa melihat kenapa Yom Kippur itu justru lebih penting dari Yom Teruah. Karena di Yom Kippur ada sesuatu yang harus kita lakukan, yang nantinya sesuatu itu akan menjadi satu di antara penentu kita itu bisa masuk atau tidak di dalam penggenapannya Yom Teruah, yaitu diangkat saat Yesua datang. Dan sesuatu yang akan kita lakukan di dalam Yom Kippur, namanya sesuatu itu adalah mengampuni dan berdamai. Jadi kalau saudara sudah tahu ini, saudara jangan lagi menganggap Yom Kippur itu tidak penting. Justru Yom Kippur yang paling penting. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang Yom Kippur juga. Yom Kippur yang juga adalah hari pendamaian yang diperingati setelah Yom Teruah ini. Perhatikan kata-kata ini saudara. Yom Kippur yang juga adalah hari pendamaian yang diperingati setelah Yom Teruah. Yom Kippur itu setelah atau sebelum Yom Teruah? Setelah. Berarti Yom Teruah dulu baru Yom Kippur. Hal ini sekaligus membawa satu pesan penting untuk kita. Cuman pesan pentingnya itu bentuknya pertanyaan saudara. Pertanyaannya apa?
Ketika Yesua belum menggenapi Yom Teruah dengan kedatangannya, lalu sekarang kita sudah masuk ke hari pendamaian atau Yom Kippur, kira-kira kita akan tetap mengampuni orang yang punya salah dengan kita atau menunda mengampuni atau menarik kembali pengampunan yang sudah kita berikan? Kira-kira saudara paham maksudnya atau tidak ini? Kalau saudara belum paham, saya akan coba sederhanakan pertanyaannya. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, saudara. Kita selalu diberitahu bahwa hanya Yom Teruah yang belum digenapi oleh Yesua. Dan nantinya kita percaya bahwa ketika Yesua datang, dia akan menggenapi Yom Teruah itu dengan kedatangannya. Dan biasanya ketika orang tahu Yesua akan datang tepat pada perayaan Yom Teruah, di situ akan terjadi pertobatan besar-besaran. Dan satu di antara pertobatan besar-besarannya itu adalah dengan melepaskan pengampunan atau memberikan maaf kepada orang lain yang menyakiti hati kita. Nah, tetapi saudara, pertanyaannya bagaimana ketika ternyata setelah masuk Yom Teruah dan di situ Yesua ternyata belum datang, katakanlah pada perayaan Yom Teruah kemarin, tahun 5785. Pertanyaannya bagaimana ketika kita sudah merayakan atau begitu kita masuk dalam perayaan Yom Teruah, yang kita tunggu-tunggu Yesua ternyata belum datang juga sampai hari ini. Dan di situ kita sudah melepaskan pengampunan kepada orang lain. Karena kita berpikir, wah, kalau pas perayaan Yom Teruah Yesua ini nanti datang, dan aku masih menyimpan dendam dengan orang lain, aku tidak bisa memaafkan, kemungkinan aku tidak akan bisa masuk dalam rapture. Maka terus di situ kita ngapain, saudara? Kita cepat-cepat memaafkan orang-orang yang punya salah kepada kita. Tapi pertanyaannya begini, bagaimana setelah kita memaafkan orang tersebut, tapi ternyata Yesuanya belum datang? Nah, kira-kira ketika saudara melihat Yesua belum datang, saudara akan tarik lagi maaf saudara, pengampunan saudara, atau saudara akan tetap lepaskan pengampunan kira-kira? Tidak usah dijawab, ya. Dijawab saja dalam hati masing-masing. Kalau di sini mesti api-api kabeh, ya, ngumpuli malaikat. Mesti pada memaafkan semua, ya toh. Maka saya bilang enggak usah dijawab. Jadi ketika Yesua ternyata tidak datang, tapi saudara terlanjur memaafkan kesalahan orang lain, di situ kira-kira saudara akan tetap melepaskan pengampunan itu, saudara akan menunda mengampuni orang lain, atau saudara akan menarik kembali pengampunan itu? Seharusnya yang kita lakukan adalah tetap melepaskan pengampunan. Jadi dengan kata lain saudara, konsep pengampunan kita itu jangan seperti orang-orang dari iman seberang. Ya, yang seringkali saya perhatikan, pas hari rayanya mereka bermaaf-maafan, tapi begitu hari rayanya selesai, ribut lagi, berantem lagi, ketemu di jalan, musuhan lagi. Jadi konsep pengampunan kita itu jangan seperti orang-orang dari iman seberang, yang kalau saya perhatikan, maafnya itu hanya sebatas formalitas supaya kelihatan afdol. Ya ini kan sudah hari raya, kan sudah sepantasnya kalau hari raya itu saling bermaaf-maafan. Tapi nanti begitu genap seminggu, hari rayanya sudah selesai, ketemu di jalan, ribut lagi, musuhan lagi. Loh ini benar, banyak terjadi seperti itu saudara. Pada saat hari raya bermaaf-maafan, cipika-cipiki, pelukan-pelukan, gitu loh, tangis-tangisan. Tapi begitu hari rayanya genap seminggu selesai, tukaran maneh. Nah pertanyaannya kenapa mereka seperti itu? Mereka seperti itu karena memang hari raya yang mereka pakai untuk saling memaafkan, perhatikan, itu bukan hari raya yang khusus untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Nah ini yang kita mesti ngerti.
Hari raya yang mereka pakai untuk saling memaafkan, itu bukan hari raya yang khusus untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Tapi hari raya yang dimanfaatkan untuk memaafkan orang lain. Hari raya yang dipakai untuk memaafkan orang lain. Saudara bisa lihat bedanya di sini? Bisa ya? Bukan hari raya khusus untuk memberikan maaf atau pengampunan kepada orang lain, tapi hari raya yang dimanfaatkan untuk memaafkan orang lain. Nah, ini tidak sama dengan Yom Kippur. Yom Kippur itu memang hari raya yang diciptakan Bapak Yahweh. Selain sebagai hari penebusan, Yom Kippur itu juga adalah hari di mana kita itu harus totalitas mengampuni kesalahan orang lain. Yom Kippur itu memang hari raya yang khusus diciptakan Bapak Yahweh supaya kita totalitas mengampuni kesalahan orang lain. Tetapi kalau saya katakan seperti ini, saudara jangan pernah berpikir bahwa kita totalitas mengampuninya itu hanya pada perayaan Yom Kippur. Saudara jangan berpikir seperti itu. Tetapi yang benar, di Yom Kippur itulah pengampunan yang masih setengah-setengah yang kita berikan kepada orang lain, hari ini harus totalitas kita lepaskan kepada orang tersebut. Amin. Ya, jadi kalau dikatakan totalitasnya pas Yom Kippur itu bukan berarti sehari-hari kita kalau bermasalah dengan orang, ya sudah yang penting di depan orang itu aku kelihatan baik, tapi hatinya gedem-gedem, saudara. Nek ketemu sama orang itu. Bukan seperti itu. Tetapi di Yom Kippur inilah kita yang masih melepaskan pengampunan setengah-setengah, itu harus totalitas kita lepaskan pengampunan yang total. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang sangat penting juga untuk kita ketahui tentang Yom Kippur di dekade tahun B ini. Peringatan Yom Kippur pada dekade tahun B ini adalah peringatan Yom Kippur dengan satu seruan khusus untuk kita itu teshuvah atau kembali ke jalan Yahweh. Atau seringkali kata kembali ke jalan Yahweh itu kita kenal dengan istilah apa, saudara? Bertobat. Tetapi sekali lagi, pertobatan yang dimaksud di sini ini bukan pertobatan yang disebut dengan metanoia. Karena hanya teshuvah yang bisa mendatangkan belas kasihan Bapak Yahweh untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, nubuatan ini datang dari mana, saudara? Nubuatan ini datang dari huruf P dengan artinya to command, yang artinya untuk memerintah. Dan kata untuk memerintah ini sedang berbicara tentang seruan. Dan huruf P itu juga punya arti repent yang artinya bertobat. Dan bertobat di sini ini sedang berbicara tentang teshuvah. Nah, tahun P yang sedang kita hidupi sekarang ini, saudara, tidak kebetulan P, huruf P itu juga memiliki arti satu di antaranya repent atau bertobat. Dan repent itu arahnya kuat ke teshuvah. Jadi tidak kebetulan sekarang ini kita sedang menghidupi dekade tahun B. Dan huruf P itu memiliki arti satu di antaranya repent yang artinya bertobat. Dan pertobatan di sini yang dimaksud adalah teshuvah. Maka sekarang ini, saudara, kalau kita melihat orang-orang Yahudi di Israel sana yang malam ini juga sedang memperingati Yom Kippur. Mereka itu memperingati Yom Kippur dengan sangat khidmat sekali. Bukan berarti yang 6 hari raya lainnya tidak khidmat. Bukan. Mereka juga akan memperingati Yom Kippur dan hari-hari raya lainnya dengan khidmat. Cuman pas Yom Kippur ini, mereka akan lebih khidmat lagi memperingati Yom Kippur. Karena apa? Karena dua hal. Yang pertama, Yom Kippur itu adalah hari raya yang istimewa. Yom Kippur itu disebut sebagai hari raya yang istimewa. Karena tepat
tepat pada hari raya Yom Kippur inilah, ribuan tahun yang lalu, Bapak Yahweh itu turun dari Syamayim ke ruang Maha Kados untuk berjumpa dengan Kohen Gadol atau dengan imam besar. Perhatikan, Bapak Yahweh turun dari Syamayim, turun dari surga ke ruang Maha Kudus untuk berjumpa dengan siapa tadi? Kohen Gadol atau imam besar. Sedangkan imam besar itu siapa? Manusia. Nah, ini artinya Bapak Yahweh di tepat perayaan Yom Kippur ini, dia itu sedang turun ke tengah-tengah kita juga untuk mendengarkan setiap pengakuan dosa-dosa kita. Inilah kenapa Yom Kippur itu disebut sebagai hari raya yang istimewa. Karena hanya pada perayaan Yom Kippur ini juga Kohen Gadol itu baru boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Imam besar itu baru boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Hari-hari biasa, imam besar itu hanya boleh sampai di ruang kudus. Tapi ruang Maha Kudus itu hanya bisa diakses hanya pada perayaan Yom Kippur. Ini alasan yang pertama, kenapa sekarang ini orang-orang Yahudi merayakan Yom Kippur dengan sangat hikmat. Kemudian yang kedua, orang-orang Yahudi merayakan Yom Kippur dengan sangat hikmat. Karena hari ini mereka harus memikirkan satu fakta, bahwa mereka adalah orang-orang yang penuh dengan dosa, dan dosalah yang memisahkan mereka dengan Elohim atau dengan Bapa Yahweh. Dan hari ini mereka sungguh-sungguh melakukan tesyufah atau kembali ke jalannya Bapa Yahweh. Nanti saudara akan ngerti yang dimaksud tesyufah itu artinya kok bukan letterlek pertobatan. Itu kenapa? Tapi lebih diartikan kepada turning back atau berbalik. Dan berbalik di sini, ini artinya kembali ke jalan Yahweh. Ini alasan kedua kenapa di perayaan Yom Kippur ini, orang-orang Yahudi itu merayakan dengan lebih sangat hikmat sekali. Karena di situ mereka harus menyadari satu fakta, bahwa mereka adalah orang-orang berdosa, dan dosalah yang memisahkan mereka dari Bapa Yahweh. Maka kita yang disebut Israel secara roh pun, kita mesti melakukan hal yang sama, saudara, dengan apa yang mereka lakukan. Kita juga harus menyadari bahwa kita, saudara dan saya itu juga orang-orang yang berdosa. Dan dosalah yang memisahkan kita dari kasih Bapa Yahweh. Maka nanti setelah selesai firman ini, kita akan masuk dalam satu prosesi untuk kita menghidupi lebih dalam perayaan atau peringatan Yom Kippur ini. Karena sekali lagi saudara ingat, hanya hari raya ini yang disebut dengan hari raya yang paling istimewa dari ketujuh hari raya. Karena tepat pada hari raya Yom Kippur ini, Bapa Yahweh itu turun dari Syamayim untuk menjumpai manusia, untuk mendengarkan pengakuan dosa-dosa kita. Nanti saudara, kita juga akan menyadari juga setiap dosa-dosa kita. Tetapi sekali lagi, kalau saudara perhatikan, tadi saudara melihat ada tulisan metanoia dan tesyufah. Dan saya memberikan satu catatan yang saya bold dan saya tulis dengan huruf kapital semua, bukan metanoia. Yang dikehendaki Bapak Yahweh itu repent atau pertobatan, yang bukan metanoia. Nah, ini kita mesti ngerti, satu pertobatan yang tidak hanya sebatas di pikiran atau penyesalan, tetapi pertobatan yang betul-betul merubah sikap. Maka nanti saya akan ajak untuk saudara dan saya, termasuk saya sendiri saudara, kita akan menulis setiap dosa-dosa kita di kertas. Kita ingat-ingat sambil kita mendengarkan firman ini. Kita ingat-ingat kira-kira selama setahun ke belakang sampai di perayaan Yom Kippur tahun lalu, aku ini sudah melakukan dosa apa yang tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh, yang sudah mendukakan rohnya Bapa Yahweh. Kira-kira apa? Nah, nanti saudara akui, saudara tulis di kertas.
Dan nanti kita akan bersama-sama meremas kertas yang saya sebut dengan kertas dosa ini. Kita akan remas kertas dosa itu dengan penuh kebencian. Sebagai tanda kita benci dengan dosa. Lalu kita akan letakkan kertas dosa itu di tempat atau di wadah yang sudah disediakan di depan ini. Di mana wadah itu bukan satu wadah yang baru dan bagus, tetapi wadah yang jelek, wadah yang kotor. Sebagai simbol untuk yang namanya dosa, itu tidak perlu dikasih tempat yang bagus. Tetapi dosa itu memang harus ada di tempat yang tidak bagus. Nanti kita akan tulis bersama-sama, kita akan remas kertas dosa itu dengan penuh kebencian, lalu kita akan letakkan di wadah ini, dan nanti kita akan bakar di samping kehilat. Dan kita ketika membakar kertas dosa ini, nanti asap yang membumbung naik ke langit, itu akan menjadi satu simbol. Inilah dosa-dosaku Bapa Yahweh. Aku akui di hadapanmu, tidak hanya secara mulut aku mengakui, tetapi dengan tindakan kita menulis, aku juga mengakui dosa-dosaku. Bapa Yahweh, dengarkanlah dan ampunilah dosa-dosaku. Jadi itu arti ketika asap bakaran kertas dosa itu naik ke langit nanti, saat itulah kita itu sedang membawa dosa-dosa kita kepada Bapa Yahweh, atau membawa pengakuan dosa-dosa kita kepada Bapa Yahweh, dan di situ satu harapan kita bersama-sama. Bapa Yahweh melihat dan Bapa Yahweh mengampuni dosa-dosa kita. Dan kenapa bukan metanoia, saudara, yang malam hari ini sedang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Kenapa bukan metanoia, tapi apa itu? Mereka malam ini melakukan apa? Tesufah dengan sungguh-sungguh. Kenapa bukan metanoia yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Saya sudah sering memberitahu di tempat ini. Karena metanoia itu sebetulnya pertobatan pola Yunani. Metanoia itu cuman pertobatan yang sebatas di pikiran. Jadi pertobatan yang hanya sebatas menyesali, tetapi tidak pernah ada sikap untuk sungguh-sungguh bertobat. Nah, orang-orang Yahudi itu tahu. Yang dikehendaki Bapa Yahweh itu bukan pertobatan seperti ini. Bukan pertobatan metanoia ini. Bukan pertobatan yang hanya sebatas di pikiran atau penyesalan. Bukan. Kenapa? Karena mereka menyadari dulu nenek moyang mereka itu sudah sangat menyakiti Bapa Yahweh. Kapan itu, saudara? Ketika nenek moyang mereka itu membuat dan menyembah berhala lembu emas. Disitulah puncaknya orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel menyakiti Bapa Yahweh. Itu ketika mereka membuat dan menyembah berhala lembu emas. Dan orang-orang Yahudi zaman ini ngerti bahwa nenek moyang mereka dulu itu sudah sangat menyakiti jantung hatinya Bapa Yahweh. Menyakiti rohnya Bapa Yahweh dengan membuat berhala lembu emas. Terus disembah. Mereka berpikir, kita sudah lama 40 hari di bawah Gunung Sinai ini. Nah, katanya kita itu mau ke Kanaan. Terus kapan tekane? Kalau kita terus-terusan nunggu Mose yang ada di atas Gunung Sinai. Sedangkan kita tidak pernah tahu Mose di atas Gunung Sinai itu masih hidup atau tidak. Kita tidak pernah tahu. Kalau begitu, marilah kita membuat berhala. Kita membuat Yahweh yang lain yang akan menjadi GPS atau penuntun arah kita untuk kita sampai ke tanah Kanaan. Nah, di situ Bapa Yahweh seperti saudara ketahui, Bapa Yahweh itu sangat murka dengan orang-orang Israel. Dan saat itu 3.000 orang Israel dibantai habis di kaki Gunung Sinai. Jadi mereka tahu, saudara, orang-orang Yahudi yang malam ini memperingati Yom Kippur, mereka tahu bahwa bukan pertobatan metanoia yang dikehendaki Bapa Yahweh. Karena dulu nenek moyang mereka sangat menyakiti Bapa Yahweh. Maka karena sudah menyakiti Bapa Yahweh,
pertobatan yang dituntut Bapak Yahweh sekarang ini dari orang-orang Yahudi, itu pertobatan yang disebut dengan teshuvah. Yaitu satu pertobatan yang betul-betul kembali kepada Bapak Yahweh saja, dan tidak lagi membuat dan menyembah berhala apapun, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka dulu. Dan inilah kenapa bukan metanoia, tetapi teshuvah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ngerti sekarang bedanya teshuvah dan metanoia itu apa. Sekalipun itu hanya seolah-olah masalah bahasa, tetapi ketika kita menilik, kita meninjau lebih dalam, ternyata ada satu perbedaan yang mendasar antara teshuvah dan metanoia. Metanoia sekali lagi itu hanya pertobatan yang sebatas di pikiran. Hanya pertobatan yang sebatas menyesali, aduh, aku kok melakukan itu ya, sedangkan aku tahu itu dosa. Bapak Yahweh tidak suka. Tetapi setelah memikirkan ini, besoknya melakukan lagi dan melakukan lagi. Itulah metanoia. Perubahan pola pikir gitu loh. Tetapi hanya berubah pola pikirnya saja, tetapi tidak mengambil tindakan pertobatan yang sungguh-sungguh. Tapi kalau teshuvah, itu mesti turning back. Mesti balik gitu loh. Mesti kembali ke jalannya Yahweh. Kenapa kok dikatakan kembali ke jalan Yahweh? Karena dulu mereka sudah keluar dari jalannya Bapak Yahweh, tapi ke jalannya siapa? Berhala. Jalannya Baal-Baal yang mereka sembah, yang mereka gantikan sebagai gantinya Bapak Yahweh. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir, peringatan Yom Kippur tahun PH ini juga membawa satu pesan bahwa totalitas teshuvah atau pertobatan dan pengampunan akan membawa kita melihat hal-hal ajaib yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Saudara percaya ini? Haleluya. Totalitas teshuvah atau totalitas kita betul-betul kembali cuman ke jalannya Bapak Yahweh saja, ada di tracknya Bapak Yahweh saja. Dan totalitas pengampunan yang kita berikan kepada orang-orang yang menyakiti kita, percayalah totalitas akan dua hal ini. Ini akan membawa kita melihat hal-hal ajaib yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Nubuatan ini dari mana? Nubuatan ini muncul dari huruf H, yang adalah bagian dari tahun PH, di mana huruf H itu memiliki arti behold atau lihatlah. Dan He itu juga memiliki arti kingdom yang artinya kerajaan. Dan kerajaan di sini, ini tidak lain sedang berbicara tentang kerajaan sorga. Tetapi kerajaan di sini ini juga sedang berbicara tentang hal-hal yang ajaib. Bukankah di Syamayim, di sorganya Bapak Yahweh, itu isinya keajaiban-keajaiban? Orang kalau tidak biasa melihat sorga, itu akan terkejut-kejut, saudara. Karena apa? Di Syamayim itu disebutkan di dalam kitab suci. Saya ambil contoh satu saja. Ada makhluk yang isinya mau mata dok. Ya toh? Kita kalau tidak biasa melihat itu, wah kita iso terkejut-kejut, ketakutan. Ya toh? Karena makhluk itu isinya mau mata dok, gitu loh. Tapi untuk di Syamayim itu sudah biasa. Itu bukan mata satu, itu bukan Illuminati. Bukan, tetapi itu memang makhluk Syamayim, ada yang seperti itu. Nah ini yang saya sebut dengan di Syamayim itu isinya hal-hal yang ajaib. Nah nantinya saudara, ketika kita bisa totalitas teshuvah atau pertobatan dan melakukan pengampunan totalitas, maka totalitas untuk dua hal ini pasti akan membawa kita melihat hal-hal ajaib yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Dan pesan ini saudara, ini sekaligus sebagai tambahan untuk firman Tuhan yang kita dengar pada perayaan Yom Teruah beberapa waktu yang lalu. Dalam perayaan Yom Teruah kemarin saudara, kita diingatkan lagi soal pandangan mata kita yang jangan terus-terusan ke air. Artinya jangan terus-terusan ke air itu jangan terus melihat apa?
masalah duniawi. Ya, kita diingatkan pada waktu kita merayakan Yom Teruah kemarin, kita diberitahu bahwa di tahun PH ini, H itu artinya lihatlah. Ini sedang mengingatkan kita, pandangan mata kita itu jangan terus-terusan ke air yang adalah simbol duniawi. Tapi huruf H dengan artinya behold dan kingdom ini sebetulnya sedang memberitahu kita, mata kita itu jangan ke air terus, tetapi behold kingdom. Behold kingdom itu kalau saya ambil artinya letterless, itu artinya lihatlah sorga. Seperti yang dikatakan Yesua, kalau saudara ingat, Yesua itu pernah mengatakan apa? Cari dulu apa? Kerajaan, sorga, dan kebenarannya. Gitu loh. Tidak kebetulan. Kita sekarang ada di dekade tahun P. Dan sekarang kita sudah 5 tahun dari tahun P, yaitu masuk ke tahun PH. Dan H itu memiliki arti behold, dan H juga memiliki arti kingdom, yang berbicara tentang sorga dan hal-hal ajaib. Ini artinya di tahun PH ini kita semakin diingatkan, hati-hati. Pandangan matamu itu jangan terus-terusan ke air. Jangan terus-terusan mikir masalah duniawi. Karena apa? Sebentar lagi kita akan masuk tahun depan ke tahun P. Wow, kalau Yesua belum datang. Kenapa ada warning di tahun P? Wow. Wow itu nilai gematrianya 6. Kitab Giliana atau Wahyu 18 ayat 13 memberitahu. 6 itu adalah bilangannya anti Hamasyah. Kita tidak tahu bagaimana intervensi mereka tahun depan akan lebih keras seperti apa. Kita tidak tahu. Tapi yang pasti, kalau kitab suci sudah menubuatkan, pandangan mata kita jangan ke air terus, jangan ke duniawi terus. Karena tahun depan kita akan memasuki tahun P-Wow, di mana di situ intervensi setan, kuasa kegelapan itu akan semakin keras intervensinya. Itu artinya sejak sekarang kita itu disuruh semakin apa, saudara? Berjaga-jaga. Ya, kita disuruh semakin berjaga-jaga. Kita kemarin diberitahu dalam perayaan Yom Teruah. Saudara tidak mengambil sikap berjaga-jaga. Saudara tidak dekat-dekat Roh Kudus. Saudara dalam bahaya besar. Dan ketika tadi saya persiapkan firman ini, di situ ada satu hikmat yang diberikan kepada saya begini. Oh iya ya, ini sudah PH, tahun depan itu P-Wow. Wow itu nilai gematrianya 6. Dan 6 itu angka bilangannya anti Hamasyah. Apakah tahun depan anti Hamasyahnya akan semakin menunjukkan taringnya? Bisa jadi. Tapi itu bukan urusan kita. Urusan kita sekarang, kita mesti dekat-dekat Roh Kudus. Karena sekarang ini zamannya Roh Kudus. Yang bisa menolong kita di dalam setiap tahun-tahun kehidupan kita. Itu cuma Ruach HaKodes. Saudara tidak usah ketakutan. Dunia ini mau perang, nuklir mau diluncurkan, tidak usah pusing. Selama Ruach HaKodes itu ada, Roh Kuduslah yang akan menolong saudara dan saya. Amin. Saya percaya saudara. Ya, kita tidak usah ketakutan. Saya juga memberitahu, meluncurkan nuklir itu bisa saja, tetapi tidak mudah. Karena mesti menghadapi protes negara-negara. Sekalipun saya perhatikan Presiden Putin itu pemberani. Tetapi tetap dia akan memperhatikan, mempertimbangkan banyak hal. Dia akan mempertimbangkan embargo negara-negara. Boikot negara-negara. Dia akan pertimbangkan hal-hal lainnya. Mungkin bisa saja terjadi. Tetapi kita tidak usah ketakutan. Saya cuma percaya kalau Yesua belum datang, kita masih diizinkan di dunia ini. Saya cuma pegang satu kata kuncinya begini. Yesua belum datang, berarti Roh Kudus belum diangkat. Kalau Roh Kudus belum diangkat, dialah yang akan menolong saudara dan saya. Itu yang saya percaya, saudara. Maka pernah saya kedandapan, bingung,
khusus beli tanah untuk nanam-nanam dengan maksud kalau tidak keangkat nanti makanan tanaman saya ini untuk cadangan. Kalau tidak terangkat, oh saya tidak pernah mau seperti itu. Kalaupun saya beli tanah ya sudah beli saja. Tapi saya tidak pernah punya motivasi untuk jaga-jaga kalau nanti tidak rapture. Kalau imannya seperti itu, saya katakan ya terjadilah apa yang kamu imani. Tapi kalau iman saya sebelum Great Tribulation, sebelum masa kesusahan besar itu terjadi, Yesus sudah datang untuk mengangkat saudara dan saya, menyelamatkan kita semua. Itu iman kita, saudara. Ya, iman kita mesti ngomong begitu. Jangan kita pusing dengan yang menakutkan-menakutkan, gitu loh. Tidak usah. Kita memang harus memantau perkembangan dunia ini seperti apa, kita mesti pantau. Karena ketika kita memantau, itu satu di antara wujud kita itu berjaga-jaga. Wujud kita mengambil sikap waspada. Kita perhatikan, karena kita sudah diberitahu. Hari raya yang belum digenapi Yesua itu hari raya yang kelima. 5 adalah nilai gematria dari huruf H. Dan huruf H itu punya arti satu di antaranya behold, yang artinya lihatlah. Kata lihatlah itu artinya perhatikanlah, amatilah, dan lihatlah tanda-tanda zaman yang menandakan waktu kedatangan Yesua. Kita memang mesti mengamati tanda-tanda zaman, perkembangan suhu politik di Timur Tengah, boleh kita amati. Cuman kita tidak usah ketakutan gitu loh. Ya, kita tidak usah ketakutan. Percayalah, Roh Kudus itu pasti selalu menolong saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sekali lagi diberitahu bahwa ketika huruf H itu punya arti behold dan kingdom, ini sebetulnya sedang memberitahu kita, mata kita sekarang ini jangan ke air terus. Tapi kalau saya rangkai behold dan kingdom itu artinya behold kingdom. Lihatlah surga seperti yang dikatakan Yesus ketika Yesus mengatakan cari dulu kerajaan surga. Dan nantinya soal keajaiban apa yang akan saudara alami, saya tidak tahu. Karena keajaiban yang akan saya dan saudara alami itu tidak sama. Karena apa? Karena kita punya pergumulan sendiri-sendiri, saudara. Otomatis kalau kita punya pergumulan sendiri-sendiri, keajaiban yang akan kita terima itu juga sendiri-sendiri, tidak sama. Tetapi yang pasti, ketika dua hal ini bisa totalitas saudara lakukan, saudara buktikan firman yang saudara dengar pada malam hari ini. Saudara dan saya, kita akan bersama-sama diajak melihat keajaiban-keajaiban yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Saudara buktikan, sekarang saudara punya pergumulan apa? Yang untuk saudara itu mustahil. Wes, saya katakan sing paling angel. Buktikan. Ya, yang paling sulit menurut saudara untuk dipecahkan itu apa? Lalu saudara lakukan dua hal ini. Nanti lihat, saudara akan melihat keajaiban-keajaiban besar dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Sekalipun saya tidak tahu, tidak bisa memberitahu, keajaiban yang akan dialami saudara satu persatu itu apa? Saya tidak ngerti, karena kita punya pergumulan sendiri. Saya punya pergumulan sendiri, saudara juga punya pergumulan sendiri. Tetapi satu hal yang saya percaya, dua hal ini kita lakukan dengan totalitas, hal-hal yang ajaib itu akan kita lihat bersama-sama. Peringatan Yom Kippur tahun PH ini, seperti kita ketahui saudara, membawa satu pesan yang baik. Bahwa ketika kita bisa totalitas tesufah dan mengampuni, keajaiban-keajaiban besar itu akan kita song-song bersama-sama. Dua hal ini bisa kita lakukan. Keajaiban atau hal-hal yang ajaib, pasti kita song-song bersama-sama. Yang terakhir saya mengucapkan, Gemar Hatimah Taufa, nama saudara dan saya, nama kita pasti akan termeterai dengan baik di dalam Sefer HaHayim, di dalam kitab kehidupannya Bapak Yahweh. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Saya ajak saudara bangkit berdiri, saudara jabat tangan, kanan kiri saudara, saudara ucapkan
Kemar hati Matova, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.